Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, malam hari ini kita diberi kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk melanjutkan ngaji rutin kitab Bulughul Maram. Qala al-musannif rahimallahu wa nafa'na bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Babu sholatil kusufi, bab menjelaskan sholat gerhana. Ada peristiwa alam yang namanya gerhana, yang dinamakan dengan sholat sunnah kusuf atau sholat sunnah khusuf. Kalau matahari berarti kusuf, kalau rembulan sholat sunnah khusuf. Hadis yang pertama, Anil Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu qala, in kasafatis syamsu ala ahdi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yauma mata Ibrahim. Faqala an-nasu in kasafat asy-syamsu limauti Ibrahim. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah la yankasifani limauti ahadin wala lihayatihi. Fa idza ra'aitumuha fad'ullaha wa sallu hatta tankashifa. Muttafaqun alaih. Hadis yang pertama dari Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, dia mengatakan in kasafatis syamsu, matahari gerhana, ala ahdi Rasulillah, di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yauma mata Ibrahim, tepatnya ketika Ibrahim wafat. Siapa Ibrahim di sini? Maksudnya Ibrahim ibnu Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibrahim putranya Kanjeng Nabi. Faqala an-nas, kemudian para sahabat berkomentar. Apa? Ingkasafatus syamsu limauti Ibrahim. Kata para sahabat, matahari gerhana, telah terjadi gerhana matahari limauti Ibrahim, karena matinya Ibrahim. Bisanya matahari gerhana itu gara-gara Ibrahim wafat. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, langsung menjawab atau menjelaskan terhadap komentarnya para sahabat. Inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah la yankasifani limauti ahadin. Matahari dan rembulan itu adalah tanda-tanda, adalah dua dari sekian tanda-tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi matahari maupun rembulan mengalami gerhana itu bukan disebabkan karena ada matinya seseorang atau karena ada lahirnya seseorang. Fa idza ra'aitumuhuma, maka ketika kamu melihat terhadap peristiwa gerhana matahari dan gerhana rembulan, fad'ullaha, maka mintalah atau berdoalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wa sallu, dan sholatlah hatta tankashifa, dan sholatlah sehingga sampai gerhana selesai, gerhana berhenti. Muttafaqun alaih. Hadis ini diittifaqi oleh para ulama. Wa fi riwayatin, dan dalam satu riwayat lil Bukhari, milik Imam Bukhari, hatta yatajalla, sehingga
menjadi terang. Tidak lagi matahari tertutupi oleh rembulan. Kita bisa mengambil hikmah, bisa mengambil pemahaman dari hadis ini adalah bahwa sholat gerhana, baik sholat gerhana matahari maupun sholat gerhana rembulan, itu dua-duanya menjadi bagian dari sesuatu yang disyariatkan, yang ditetapkan di dalam hukum Islam. Lalu hukumnya bagaimana? Hukumnya menurut para ulama adalah sunnah. Yang kedua, kita bisa memahami sebenarnya dari hadis ini tentang fenomena alam. Dulu oleh tradisi Israiliyat atau orang-orang jahiliyah lah, wong-wong jahiliyah, itu punya kebiasaan setiap peristiwa alam apapun mesti dikaitkan dengan kejadian-kejadian di lingkungan manusia atau dikaitkan dengan seseorang. Contohnya seperti yang digambarkan di sini, ada gerhana matahari langsung diarahkan atau dikaitkan dengan peristiwa tentang kematian Ibrahim. Ninggange, lam jari pasai ninggange lu pas Ibrahim wafat, terjadilah gerhana. Lalu para sahabat mengatakan pada waktu itu karena sudah terbiasa masyarakat Arab pada waktu itu setiap kali peristiwa alam pasti dikaitkan dengan yang namanya peristiwa manusia. Beda matahari siang, rembulan malam hari. Tapi itu ketemu dalam satu titik. Ini bagaimana, siapa yang mengatur tentang itu? Dan itu tidak bisa dilakukan oleh siapapun kecuali hanya oleh kekuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita melihat pohon, kenapa pohon begitu tumbuh yang begitu cepat misalnya. Kalau kita mau menelisik lebih dalam, maka kita akan menemukan tentang kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ayatun min ayatillah. Walil Bukhari min hadithi Abi Bakrah radhiyallahu anhu, fasallu wad'u hatta yankashifa ma bikum. Dari hadis miliknya Imam Bukhari, dari hadisnya Abi Bakrah radhiyallahu anhu, dia mengatakan maka sholatlah dan doalah sehingga sampai menjadi terang, menjadi berhenti. Nah, kalau tadi di atas kata-katanya wasallu hatta tankashifa, tapi kalau di dalam hadis miliknya Imam Bukhari, fasallu wad'u hatta yankashifa ma bikum. Kalau qadifat Allah wasallu, tapi kalau yang ini fasallu wad'u. Itu cuman redaksinya saja, tapi intinya sama saja. Jadi yang disunnahkan itu, yang disyariatkan itu adalah ketika terjadi gerhana matahari, kita berdoa kepada Allah dan kita melaksanakan sholat gerhana. Itu saja. Wa Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam jahara fi sholatil kusufi bi qiraatihi fa shalla 4 raka'atin fi raka'ataini wa 4 sajadatin. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jahara fi sholatil kusuf bi qiraatihi, bahwa kanjeng Nabi memperjelas atau membaca dengan terang bacaan-bacaan di dalam sholat kusuf, seperti sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh, itu dibacanya jelas, tidak dibaca secara lirih. Itu yang dilakukan oleh kanjeng Nabi. Fasalla 4 raka'atin fi raka'ataini wa 4 sajadatin. Dan kanjeng Nabi melakukan sholat dengan 4 ruku di dalam 2 rakaat. Wa 4 sajadatin dan 4 sujud. Ngadeg ini berdiri ya, Allahu Akbar misalnya, berdiri, lalu kemudian ruku, Allahu Akbar. Nah, ini ruku yang pertama. Kemudian bangun, Allahu Akbar, iktidal namanya. Allahu Akbar, ruku yang kedua. Lalu iktidal lagi, Allahu Akbar, iktidal, kemudian sujud. Itu rakaat pertama. Habis sujud, 2 kali sujud. Dalam rakaat pertama 2 kali sujud. Lalu kemudian berdiri. Setelah berdiri, ruku lagi, 1, berdiri atau iktidal, ruku lagi,
Iktidal lagi, sujud. Berarti semuanya ada empat ruku, 4 kali ruku dan 4 kali sujud. Muttafaqun alaih. Wa hadza lafdu Muslimin wa fi riwayati annahu faba'atha munadiyan yunadi as-sholata jami'ah. Dalam satu riwayat katakan faba'atha munadiyan, kemudian orang yang mengundang-undang atau muadzinnya, orang yang memandu sholatnya itu mengundang-undang untuk mengatakan, untuk mengajak sholat berjamaah. Artinya nggak ada adzan, nggak ada iqomah, yang ada as-sholatul jami'ah gitu. Duduk baris sembahyang, itu yang dilaksanakan. Hadis berikutnya, wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala in khosafatis syamsu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa qama qiyaman tawilan nahwa min qiraati suratil Baqarah thumma raka'a ruku'an tawilan thumma rafa'a fa qama qiyaman tawilan. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia mengatakan bahwa matahari terjadi gerhana ala ahdi Rasulillah, di masa hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Rasulullah melaksanakan sholat, berdirinya lama, kurang lebih sekitar sepanjang membaca surat Al-Baqarah. Kemudian habis itu Kanjeng Nabi ruku, dengan ruku yang waktunya juga lama. Ngadeg maning, ngadeg yang kedua ini juga lama lagi, tapi lamanya tidak seperti hanya lamanya berdiri yang pertama tadi. Setelah berdiri yang lama yang kedua, Kanjeng Nabi ruku lagi, tapi tidak sepanjang ruku yang pertama. Kemudian Kanjeng Nabi i'tidal, baru kemudian sujud. Kemudian setelah sujud, Kanjeng Nabi berdiri lagi dengan berdiri yang lama lagi. Itu berdiri yang ketiga, tapi lamanya tidak seperti berdiri yang pertama. Kemudian ruku lagi, rukunya juga lama lagi. Kemudian berdiri yang lama lagi, yang lamanya tidak sepanjang rakaat awal. Kemudian ruku lagi, tidak sepanjang ruku yang pertama. Baru kemudian tumma rafa'a ra'sahu, mengangkat kepalanya untuk i'tidal, tumma sajada, kemudian sujud. Setelah itu baru selesai sholatnya, dan matahari sudah jelas, sudah tidak lagi gerhana. Fa khotoba an-nas, dan Kanjeng Nabi berkhutbah di hadapan para sahabat. Nah, ini lebih detail lagi dari hadis yang pertama. Kalau hadis yang tadi di dalam penjelasannya cuman 2 rakaat, 4 kali ruku, 4 kali sujud, begitu saja. Rukunya di mana, sujudnya di mana, itu digambarkan di sini di hadis yang kedua. Hadis yang selanjutnya, yang ini yang dari Ibnu Abbas, itu lebih detail. Ini tentang tata cara sholat gerhana yang digambarkan secara rapi. Baik, lanjutkan hadisnya satu lagi ya. Wa an Ali radhiyallahu anhu mithlu dzalik, dan dari Ali radhiyallahu anhu juga ada hadis yang sama seperti itu. Walahu an Jabir, dan dari Jabir, shalla sittu raka'atin bi arba'a sajadatin, bahwa Kanjeng Nabi melaksanakan sholat dengan 6 ruku bi arba'i sajadatin, 4 kali sujud. Nah, tadi 4, sekarang 6 ruku. Waduh, 6 ruku itu gimana itu? Yang tadi hadis tadi jumlahnya 2 rakaat 4 kali ruku. Yang sekarang malah situ rakaatin 6 ruku. Berarti kalau dalam hadis ini rakaat yang pertama 3 kali ruku tadi. Ruku, berdiri, ruku, i'tidal, atau berdiri lagi ya, bukan i'tidal. Berdiri atau i'tidal lah. Lalu kemudian ruku lagi, i'tidal lagi, ruku lagi. Rakaat pertama 3, rakaat kedua 3. Itu kalau di dalam hadis ini, situ rakaatin bi arba'i sajadatin, dengan 4 sujudan. Itu penambahannya. Jadi ada yang 4, ada yang 6. Tapi al-masyhur atau yang banyak diterima, yang paling kuat hadisnya, yang paling dianu itu adalah tadi 4 rukuk tadi.
Dari Ibnu Abbas juga bahwa Kanjeng Nabi ketika terjadi lindu, terjadi gempa bumi, melaksanakan sholat. Sholat fi zalzalatin berapa kali? Sita rokaatin, 6 kali ruku. Wa arba'a sajadatin, dan 4 sujudan. Wa qala hakadha, dan kata Kanjeng Nabi, inilah sholat dari cara dari sholat ayatun. Sholat tentang kebesaran, tanda-tanda kebesaran Gusti Allah. Rawahul Baihaqi babu sholatil istisqa wallahu a'lam bishawab. Dan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.